الحج الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ليلة النحر والمبيت ليالي التشريق بمنى والرمي وطواف الوداع. Wajib-wajib berhaji. Di pelajaran yang telah lewat kita membahas tentang arkan, yaitu rukun-rukun haji. Maka di pelajaran kali ini kita membahas tentang wajib-wajib haji. Adapun wajib-wajib berhaji, beda ya antara rukun dan wajib. Kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali, harus dikerjakan dari awal hingga akhir. Tetapi kalau wajib-wajib haji itu boleh tidak dikerjakan. Ada kalanya karena disengaja maka dia berdosa dan wajib bayar dam, tetapi hajinya tetap sah. Ada kalanya karena udzur maka dia tidak berdosa. Tetapi wajib-wajib haji ini tidak menghalangi sahnya ibadah haji. Apa saja kewajiban-kewajiban haji? Pertama, al-ihramu minal miqat, berihram dari miqat. Miqat itu adalah tempat jamaah umrah atau jamaah haji meletakkan niat. Orang yang berhaji itu ada kalanya makki, ada kalanya afaqi. Makki itu adalah orang Mekah. Maka ihram atau miqat, ihram bagi orang Mekah dalam berhaji adalah rumahnya sendiri, tempat tinggal kediamannya. Dari rumah dia berniat ihram untuk haji sudah sah, asalkan dia adalah penduduk kota Mekah atau orang yang sudah lama bermukim di sana. Adapun miqat ihram untuk umrah bagi mereka penduduk kota Mekah adalah adnal hil, paling dekat tanah halal. Artinya ketika dia sudah keluar dari tanah haram, maka di situ penduduk Mekah ini sudah boleh untuk berniat umrah di sana. Tetapi para ulama menyebutkan paling afdalnya miqat untuk umrah bagi yang bermukim di Mekah adalah pertama Ji'ranah. Boleh disebut Ji'ranah atau Ji'ranah. Ji'ranah atau Ji'ranah adalah nama tempat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berniat umrah di sana. Dalam riwayat ketika beliau selesai dari perang Hunain, di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami luka-luka pasca berperang. Ada yang terkena sabitan pedang, ada yang terkena tombak, ada yang terkena anak panah. Walhasil tubuh para sahabat penuh dengan mata luka. Kemudian di daerah Ji'ranah itu ada sebuah sumur. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah di sumur itu. Berkat ludah Nabi menyentuh air sumur tersebut, maka para sahabat yang ketika itu luka-luka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminum air sumur yang sudah bercampur dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengusapkannya ke bahagian tubuh yang terkena luka. Maka ketika para sahabat yang luka-luka akibat berperang itu meminum sumur tersebut dan mengusapkan air itu ke bahagian tubuhnya yang luka, seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala keringkan dan sembuhkan mata luka mereka. Berkat apa? Liur dan ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sumur itu dikenal sampai sekarang dengan Bi'rus Syifa, sumur obat, sumur penawar, dan masih sekarang masih ada di daerah Ji'ranah. Tetapi
oleh pemerintahan Saudi Arabia mereka tutupi karena mereka anti dengan tabarruk, meminta berkah. Ya sulit sudah kalau kayak gitu. Mudah-mudahan di daerah kita aman daripada aliran yang semacam ini. Mudah-mudahan kita tetap senang dengan tabarruk, meminta berkah. Karena bertabarruk dengan para nabi dan para solihin sudah diamalkan sejak dari dulu. Bagaimana para sahabat rebutan ingin mengambil sisa air wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat rebutan ketika Nabi akan meludah, mereka semua berebut untuk mendapatkan ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika beliau menggunting rambutnya, semua para sahabat rebutan ingin mendapatkan helaian-helaian rambut tersebut radhiyallahu anhum. Inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat dalam bertabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama yang datang setelah Nabi, para solihin, adalah pewaris para nabi, sehingga kita juga bisa minta berkah dari mereka karena kita meyakini mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tabarruk. Jadi di Ji'ranah ini adalah miqat yang terafdal untuk penduduk kota Mekah atau yang bermukim di sana berniat ihram. Karena Nabi dan para sahabat yang berniat ihram di sana. Kemudian peringkat kedua dari segi keafdalan miqat umrah adalah Tan'im. Tan'im. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha untuk berniat umrah di Tan'im. Sehingga sampai sekarang di Tan'im itu ada Masjid Aisyah namanya. Kemudian setelah Tan'im peringkat ketiga dari segi keafdalan berniat umrah adalah Hudaybiyah. Hudaybiyah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkeinginan untuk berniat ihram umrah di Hudaybiyah. Walaupun tidak sempat, tapi beliau sudah ada niat untuk berihram di sana. Sehingga para ulama menyebutkan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling afdal daripada yang lain, termasuk Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ini biasanya jamaah umrah kalau pergi ke sana mampir di peternakan onta. Karena peternakan onta banyak di daerah Hudaybiyah sana. Mereka beli susu onta, minum susu onta. Iya. Begitu. Itu adalah miqat umrah untuk Makki, orang yang tinggal di Mekah, baik penduduk setempat atau orang yang bermukim di sana. Itu miqat umrahnya. Kalau miqat hajinya ya di rumah masing-masing, di kediaman masing-masing. Ada lagi afaqi. Afaqi itu orang luar dari kota Mekah. Maka mereka miqatnya ada 5. Karena kota Makkah, tanah haram itu diliputi 5 miqat ini. Jadi afaqi, orang yang ada di berbagai penjuru bumi, apabila mau berangkat ke kota Makkah, ke tanah haram, pasti melewati yang 5 ini. Maka di arah mana ia lewat, disitulah miqatnya. Dan miqat itu ada 5 untuk orang yang bukan penduduk Mekah atau yang bermukim di sana. Pertama adalah Yalamlam. Yalamlam itu miqat ahlul Yaman, penduduk kota Yaman biasanya. Jadi orang yang berangkat dari Yaman ke kota Mekah pasti melewati Yalamlam. Dan kebetulan arah Yaman itu sama dengan arah Indonesia. Jadi miqat orang Indonesia melewati miqat penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Biasanya begitu. Sehingga disitulah tempat berniat bagi jamaah yang melewatinya. Kemudian ada lagi namanya Qarnul Manazil. Ini miqat yang nomor 2. Qarnul Manazil. Ini miqat untuk penduduk kota Najd, daerah Najd.
di ujung kota Makkah ada namanya Najd. Nah, di situ mereka apabila akan pergi ke kota Makkah, maka miqatnya adalah Qarnul Manazil, itu namanya. Kemudian yang ketiga adalah Dzatul Iriq. Dzatul Iriq itu juga nama miqat li ahlil Iraq, untuk penduduk kota Irak. Para jamaah haji yang berdatangan dari Irak biasanya kalau berniat ihram itu di Dzatul Iriq. Kemudian yang keempat adalah Juhfah. Juhfah itu miqat biasanya dilewati oleh penduduk Mesir, penduduk Syam, dan penduduk Maghrib, atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Maroko. Orang-orang Maroko, orang-orang Syam. Syam itu sekarang dipecah menjadi 4. Negeri Syam sekarang dipecah menjadi 4. Suria, Lebanon, Palestina, dan Yordania, Urdun. Itu adalah Syam dulunya. Nah, mereka para muslimin muslimat yang ingin berangkat haji pasti melewati Juhfah. Begitu juga penduduk kota Mesir, orang-orang Kairo, orang-orang Iskandaria, orang-orang pokoknya daerah Mesir sanalah. Nah, pasti melewati Juhfah. Begitu juga dengan Maghrib atau Maroko, mereka melewati Juhfah. Yang keempat dan yang kelima adalah Dzulhulaifah, atau yang juga disebut dengan Bir Ali. Itu adalah miqat ahlil Madinah, penduduk kota Madinah. Jadi para penduduk kota Madinah ketika akan berangkat menuju kota Mekah, mereka akan melewati Dzulhulaifah, atau yang disebut juga dengan Bir Ali atau Abar Ali. Disitulah mereka berniat ihram haji atau umrah. Itu namanya miqat. Miqat makani, miqat tempat berniat jamaah haji atau umrah yang bukan dari penduduk kota Mekah atau yang mukim di sana. Itu disebut dengan afaqi. Afaqi itu diambil dari kalimat ufuk. Ufuk itu kan arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan, ufuk barat, ufuk timur, ufuk utara, ufuk selatan. Afaqi karena dia dari berbagai macam penjuru. Nah, di mana ia melewati miqat, itulah miqatnya afaqi tadi. Begitu seterusnya. Paham ya? Paham sedikit lah ya. Soalnya nggak pernah praktek. Kalau yang sudah praktek bisa menghayalkan dia. Oh ya, saya dulu di situ tuh, saya dulu. Iya, begitu kan? Kalau yang belum pernah ya sedikit-sedikit lah mencoba untuk memahami ya. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat semua ke sana. Mudah-mudahan corona cepat berlalu dan keadaan menjadi stabil dan normal kembali sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tanah suci, baik melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin, Allahumma amin. Kemudian termasuk kewajiban haji adalah wal mabitu bi Muzdalifah, yaitu mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Apa sih Muzdalifah itu? Nama sebuah tempat. Di Muzdalifah itu ada Masy'aril Haram. Masy'aril Haram sekarang dibangun masjid di sana. Nah, di situ jamaah haji menginap atau bermalam. Kapan? Lailatan Nahri, malam hari raya Idul Adha. Artinya setelah mereka tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, maka mereka pergi meninggalkan Arafah dan menginap di Muzdalifah. Pada malam itu mereka bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah tempat jamaah haji menginap, dan di situ ada Masy'aril Haram. Biasanya jamaah haji mengambil batu di sana untuk nanti melontar jamarat, Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, dan Jumratul Sughra.
3 jamarat itu nanti mereka akan lontar dan mereka mengambil batunya di tanah Muzdalifah. Dan memang sunnah mengambil batu di sana. Kemudian wal mabitu layaliyat tasyriqi bimina, dan bermalam di malam-malam tasyrik di daerah atau kawasan atau area yang disebut dengan Mina. Jadi di Mina inilah jamaah haji menginap di malam-malam tasyrik. Malam tasyrik ada 3, malam 11, malam 12 dan malam 13. Bagi yang ingin nafar tsani maka dia sempurnakan sampai malam 13. Kemudian ia balik lagi ke Mekah atau ke penginapannya, ke tempat dia berdiam. Paham? Kemudian bagi yang ingin an-nafarul tsani, an-nafarul awal, mau nafar awal, maka dia cukup 2 malam saja, malam 11, malam 12. Nanti setelah zawal di hari ke-12 dia boleh pulang dan tidak usah kembali lagi ke Mina. Itu namanya nafar awal. Boleh dua-duanya, boleh melakukan salah satu di antara keduanya. Boleh. Mau nafar awal saja boleh, mau nafar tsani boleh. Paham? Apa yang dilakukan selama menginap di Mina di malam-malam tasyrik itu? Ya, berzikir, baca Quran, amalan-amalan lainnya. Nanti besok harinya melontar jumrah yang 3 itu. Masing-masing 7 biji batu. Berarti kali 3 21 setiap hari itu. Dan melontar itu sunnah dengan tangan kanan dan jumrahnya ada di sebelah kiri kita. Jumrah aqabah atau wusta atau sughra. Dan kita melempar dengan tangan kanan sambil mengucap Bismillahi rajman lisyaitan wa ridwan lirrahman wa rajman lisyaitan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rajman ridwanan lirrahman wa rajman lisyaitan. Artinya saya mengharap ridha dari Allah yang Maha Rahman dan saya melempar syaitan yang terkutuk. Dan tidak disyaratkan harus tepat tiang yang dilempar itu. Itu enggak disyaratkan. Yang penting batunya itu masuk ke dalam wadahnya itu. Ya. Kalau seandainya kita lempar tiang jumrah itu dan tepat sasaran, tapi karena saking kerasnya lemparan kita, akhirnya batunya mantul dan keluar dari wadahnya, itu enggak sah. Atau karena merasa sangat dekat dengan wadah penampungan batu itu, akhirnya batunya dia ambil, dia taruh begini 2, 3. Itu juga tidak sah. Karena itu tidak dinamakan ramyu, melempar, melontar. Bukan melontar itu menaruh namanya. Tuh 2 mentang-mentang di depannya, salah juga kayak gitu. Dan ingat, melontarnya harus dengan batu, bukan dengan sendal. Merasa kurang batunya cuma 6, sendalnya diambil, lemparkan biar jadi 7 kali lemparan. Salah. Harus dengan batu. Begitu. Kemudian warramyu, dan melontar, yaitu tadi melontar di hari-hari tasyrik. Wa tawaful wada', dan tawaf wada', tawaf perpisahan, itu wajib. Bukan rukun tetapi wajib. Arti tawaf wada itu adalah tawaf
ketika kita akan meninggalkan kota Mekah. Kalau sudah selesai dari tawaf wada, jangan sibuk dengan yang lainnya lagi. Langsung kamu tinggalkan masjid dan ambil barangmu dan tinggalkan kota Mekah bersama rombongan. Itu yang disebut dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Kalau selesai melaksanakan tawaf wada, lalu kemudian kamu sholat sunat lagi di Masjidil Haram, kemudian baca Quran kah, i'tikaf kah, atau santai dulu minum zam-zam, ulangi lagi tawaf wadanya. Kenapa? Karena itu bukan tawaf wada namanya. Sebab yang dinamakan tawaf wada itu setelah tawaf selesai, kita tidak boleh berdiam di situ lagi, harus langsung pergi meninggalkannya. Itu namanya tawaf wada. Kalau masih sembahyang sunat dulu, baca Quran dulu, bukan tawaf wada, bukan tawaf perpisahan. Terus ulangi lagi. Hanya hati-hati, itu harus dipelajari sebelum melaksanakan nusuk, sebelum melaksanakan ibadah haji atau umrah. Pelajari dulu manasik supaya tidak keliru nantinya. Itulah wajib-wajib di dalam haji. Wa ammas sunanu, dan adapun sunnah-sunnahnya, fa kullu ma siwal arkani wal wajibat, maka setiap yang selain daripada rukun dan yang wajib-wajib. Yang rukun kemarin haji ada 5, umroh ada 4, yaitu haji ihram, kemudian tawaf, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian halaq, 5. Kalau umrah yaitu ihram, niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian cukur, 4. Kemudian yang wajib tadi adalah ihram di miqat, mabit di Muzdalifah di malam Idul Adha, malam 10, kemudian dari Dzulhijjah, kemudian bermalam di 3 hari tasyrik di Mina, kemudian melontar dan tawaf wada. Selain daripada rukun-rukunnya yang 5 tadi untuk haji dan 4 untuk umrah, dan selain daripada wajib-wajibnya haji ini tadi, itu semua adalah sunnah. Banyak sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah adalah sebelum kita berniat ihram, dianjurkan untuk membersihkan badan kita dulu. Seperti misalnya memotong kuku-kuku yang panjang, kemudian mencukur bulu-bulu badan, kemudian memakai wewangian. Ini sebelum niat ihram ya. Kalau sudah niat ihram gak boleh lagi nanti. Maka dari itu membersihkan badan sebelum ihram. Mandi dulu, sunnah itu. Setelah itu kita tawaf. Di dalam tawaf ada sunnah-sunnahnya, di antaranya ittiba', membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. Kemudian di 3 putaran pertama bagi laki-laki dianjurkan untuk ramal, yaitu lari-lari kecil. Di 3 putaran pertama, selanjutnya jalan kaki sampai selesai, yaitu 4 putaran terakhir. Kemudian ketika sedang sa'i antara Safa dan Marwah, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, tasbih. Ketika sampai di pilar hijau, laki-laki disuruh untuk harwalah, lari-lari kecil sampai kepada pilar hijau berikutnya, baru berhenti dan jalan lagi. Setiap mendekati bukit Safa atau Marwah, dianjurkan untuk membaca innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi begitu. Itu sunnah semua, enggak wajib. Saya mau tawaf, tapi saya enggak hafal doa-doanya. Enggak apa-apa. Banyak orang yang nanya sama saya seperti itu. Saya mau tawaf enggak hafal doanya. Kan ada catatannya, kata saya, baca aja catatannya. Dia diam aja. Kenapa diam? Ulun kada bisa baca tulisan Arab. Oh, pantas. Ada rajin nang supan ba alasan
Mata ulun kada jelas melihat, padahal dasar kada bisa membaca. Ya. Nah, ini enggak apa-apa, jangan kamu jadikan beban itu. Karena itu tidak wajib. Yang wajib itu pekerjaannya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kalau enggak hafal doanya itu, Bib, gimana? Sudah, kamu zikir aja udah. Apa yang kamu hafal? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Udah baca itu. Saya hanya bisa sholawat kepada Rasulullah. Udah, sholawat aja kamu, enggak apa-apa. Sufyan Ats-Tsauri, dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri, di dalam kitab Tuhfatul Asyraf itu disebutkan Sufyan Ats-Tsauri, suatu saat dia melihat ada seorang anak muda. Tidaklah anak muda itu sedang tawaf, tidaklah anak muda itu mengangkat kakinya lalu meletakkannya kembali ke tanah kecuali dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri heran melihatnya. Sampai tawafnya selesai, Sufyan Ats-Tsauri memanggil anak muda itu. Lalu kemudian beliau bertanya, "Man anta? Siapa kamu? Dari tadi saya lihat engkau itu membaca sholawat kepada Rasulullah di sepanjang tawafmu. Sementara engkau tinggalkan zikir-zikir lainnya. Padahal ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Kamu hanya baca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?" Lelaki tadi bertanya lagi, "Engkau siapa? Pian siapa?" Kata beliau, "Ana Sufyan Ats-Tsauri." Oh, ulama besar berarti pian ini. Andai kata pian bukan Sufyan Ats-Tsauri, ulun tidak akan menceritakan tentang kisah ulun dengan ayah ulun. Loh, apa kata Sufyan Ats-Tsauri ceritanya? Kata anak muda itu, "Tadinya saya berangkat haji tidak sendirian, tetapi dengan ayah saya. Tetapi ketika kami sedang berada di perjalanan, ayah saya sedang sakit. Dan sakitnya semakin hari semakin parah. Hingga pada akhirnya kami pun beristirahat di sebuah tempat berteduh di bawah pohon. Maka ayah saya pun menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Saya prihatin. Tetapi ketika ayah saya meninggal dunia, saya saksikan wajahnya itu menjadi hitam, gelap. Padahal ayah saya putih. Mungkin akibat dosa-dosa yang dulu dia lakukan. Saya takut akan nasib ayah saya di barzakh dan di akhirat kelak. Karena di dunia saja wajahnya menjadi hitam. Akhirnya saya pun tutup wajahnya dengan kain karena dia sudah meninggal. Karena waktu itu saya sangat lelah, sangat capek sekali, maka saya pun ketiduran. Ketika saya sedang terlelap tidur, saya bermimpi datang seorang lelaki berpakaian putih bersih, tampan wajahnya. Lelaki itu membuka penutup wajah ayah saya, dan dia pun mengusap wajah ayah saya dengan tangannya. Sehingga wajah ayah saya yang tadinya hitam kelam berubah menjadi putih, bersih, bercahaya. Saya pun penasaran, siapa lelaki ini? Akhirnya lelaki itu akan pergi meninggalkan jenazah ayah saya. Maka langsung saya pegang jubahnya. Setelah saya pegang jubahnya, lelaki itu menoleh ke arah saya dan saya bertanya, "Man anta? Siapa engkau? Sesungguhnya kedatanganmu membawa keberkahan buat kami, terutama buat ayah saya." Maka lelaki itu menjawab, "Engkau tidak kenal dengan saya? Saya adalah nabimu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam." Maka saya bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berkenan mendatangi kami?" Maka Rasul menjawab, "Ketahuilah wahai anak muda, dulu ayahmu ini banyak lalai daripada Allah, tetapi dia sering bersolawat dan salam kepada saya. Berkat solawat salam yang sering dia baca,
maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat dari saya. Oleh karenanya saya pun datang ke sini untuk memberikan syafaat kepadanya. Setelah aku mendengar pernyataan tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku lihat dengan mataku di dalam mimpi, maka Rasulullah pun pergi. Aku terbangun dari tidurku dan aku lihat ke arah wajah ayahku. Ternyata memang betul wajah ayahku sudah dibuka penutupnya, dan wajahnya yang hitam kelam itu berubah menjadi putih bersih bercahaya. Dari situlah aku sadar bahwa ternyata salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa disepelekan. Maka dari itu wahai Syekh Sufyan bin Sufyan Ats-Tsauri, saya dari sejak melihat kejadian itu tidak pernah meninggalkan untuk salawat dan salam kepada Rasulullah. Makanya tadi kamu tadi menyaksikan saya ketika tawaf, di sepanjang tawaf mengelilingi Ka'bah, saya hanya bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti saya tidak suka dengan zikir-zikir lainnya. Ya, saya tahu zikir-zikir yang lain bagus. Tetapi setelah saya saksikan kejadian yang dialami ayahku itu, dari situ saya tidak ingin meninggalkan untuk salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, itu sunnah-sunnah, banyak sekali sunnah-sunnahnya. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan rukun yang 5 tadi, tidak sah hajinya. Enggak tawaf, enggak wukuf di Arafah, enggak sa'i, atau tidak berniat ihram, enggak sah hajinya. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Dan tidak halal ia dari ihramnya sehingga ia datangkan dengannya. Maksudnya sehingga ia laksanakan rukun-rukun itu. Kalau rukun-rukun tadi belum juga dilaksanakan, dia masih dikategorikan muhrim, berihram. Sehingga segala yang dilarang bagi orang yang berihram masih berlaku. Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh menikah atau menikahkan, tidak boleh mencukur rambut, kuku, tidak boleh bersenggama dengan istri, tidak boleh pakai minyak rambut, wangi-wangian dan lain-lainnya, seperti yang nanti akan dijelaskan dalam keharaman bagi orang yang berniat ihram. Paham? Maka harus dilaksanakan sampai selesai. Wala yajburuhu damun wala ghairuh, dan tidak bisa ditambal oleh bayar dam ataupun yang lainnya. Sebab ini rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nggak sah hajinya, dan tidak bisa ditambali, ditutupi dengan bayar dam atau yang lainnya, nggak bisa. Ya kalau wajibat, yang wajib-wajib tadi boleh, bisa saja ditutupi dengan bayar dam. Wa salasatun minal arkani, dan ada 3 dari rukun-rukun haji yang 5 tadi. Niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan cukur. Itu diantara 5 rukun itu ada 3 la tafutuhu ma dama hayyan, yang tidak akan terlewatkan akan dia selama dia masih hidup. Artinya boleh ditunda sampai kapanpun selama dia masih hidup. Apa itu? Wahia at-tawaf. Pertama adalah tawaf, was-sa'yu dan sa'i, wal halqu dan halaq, mencukur rambut. Ini 3 rukun boleh ditunda kapan saja. Tapi kalau yang 2, ihram dan wukuf di Arafah, gak bisa diakhirkan. Ihram harus tepat waktunya, dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 9 Dzulhijjah. Gak boleh selain daripada itu niat ihram. Dan wukuf di Arafah hanya diperbolehkan di tanggal 9 Dzulhijjah saja, hari Arafah. Selain dari itu tidak bisa. Maka 2 rukun yang pertama ini harus tepat waktunya, tidak bisa diundurkan sampai keluar dari waktunya. Beda dengan tawaf, sa'i dan cukur, itu kapan saja boleh. Setelah kita niat ihram haji, lalu wukuf di Arafah, lalu kita jatuh sakit, kecapean,
Gak apa-apa, saya mau istirahat 1 bulan dulu ah. Nanti setelah 1 bulan baru saya tawaf lagi sa'i dan cukur. Boleh? Boleh. Saya mau tawafnya tahun depan aja lah. Tahun depan aja capek saya. Tahun depan aja saya tawafnya, sa'inya sekaligus cukurnya. Boleh. Tapi ingat, kamu masih dalam keadaan berihram selama itu belum dilaksanakan dengan tuntas. Jadi bagaimana? Ya selama 1 tahun nggak boleh cukur rambut. Jadi gondrong rambut kamu. Nggak boleh potong kuku. Jadi kuku kuku apa itu? Jadi kuku burung elang nanti. Iya. Kemudian tidak boleh pakai wangi-wangian. Waduh, bau apa nanti kamu? Tidak boleh menikahkan atau menikah. Berat kan? Berat juga ya. Sudah cepat laksanakan sampai tuntas. Ya walaupun secara fikih boleh ditunda seumur hidup. Selama masih hidup dia masih boleh untuk melakukan itu. Karena tidak ada mengqadha tawaf, tidak ada mengqadha sa'i, dan tidak ada mengqadha cukur rambut. Tapi mengqadha wukuf di Arafah ada. Jika ada seseorang berihram untuk haji, ternyata di tengah perjalanan dia dihadang orang dan ditahan. Itu namanya muhsar. Kalau sudah muhsar seperti ini, maka dia wajib mengqadha tahun depan. Karena dia tidak bisa wukuf di Arafah tahun ini. Oh, kalau gitu Bib, qadha aja tanggal 10 Dzulhijjahnya. Enggak bisa, karena wukuf di Arafah hanya ada pada 9 Dzulhijjah, dan di dalam setahun itu 9 Dzulhijjah hanya satu kali. Jadi tahun depan nanti. Nah, terus bagaimana tahallulnya dia? Ya, tahallulnya dia adalah menyembelih badanah. Ya, sapi atau onta. Apa dengan niat tahallul daripada hajinya yang gagal tadi, dan wajib tahun depan mengqadha. Paham? Wa man taraka syai'an minal wajibati shahha hajjuhu wa lazimahu damun. Nih, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu daripada yang wajib-wajib, meninggalkan mabit di Muzdalifah, setelah wukuf di Arafah langsung mengunyur ke Masjidil Haram, kada singgah di Muzdalifah, tidak apa-apa. Kalau kamu sengaja paling kamu dosa, tapi haji kamu tetap sah dan wajib bayar dam. Makanya beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu pun daripada yang wajib-wajib tadi, sahha hajjuhu, sah hajinya, walazimahu damun, dan wajib baginya bayar dam. Wa alaihi ithmun, dan dia berdosa in lam yu'dzar, jika dia tidak mendapat udzur. Tapi kalau dia udzur enggak apa-apa. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaih, dan barang siapa yang meninggalkan daripada yang sunnah-sunnah, maka tidak ada yang wajib atasnya. Paling dia rugi, enggak dapat pahala. Itu aja. Walakin, makanya beliau mengatakan walakin, dan akan tetapi tafutuhul fadilatu, dia terlewatkan oleh keutamaan karena dia meninggalkan sunnah. Akhirnya dia tidak mendapatkan pahala yang lebih, fadilat, keutamaan yang sunnah. Tapi dia nggak wajib apa-apa. Jadi kalau rukun ditinggalkan, hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi dia wajib bayar dam. Dan jika dia tidak ada uzur, dia juga berdosa. Tapi kalau uzur, dia tidak berdosa, namun bayar dam tetap wajib. Adapun yang sunnah, jika ditinggalkan, maka tidak wajib apa-apa. Cuma dia tidak mendapatkan fadilah, pahala yang lebih. Wa yahrumu satru ra'sir rajul wa wajhil mar'ati al-muhrimaini aw ba'dihima, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah di pelajaran berikutnya kita akan membahas hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sudah berniat haji atau umrah. Insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini akhir pembahasan bab haji, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sudah berihram, baik haji ataupun umrah. Ini akhir pembahasan daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah.